Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, kita di hari ini masih bisa berkumpul seperti biasa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Kalian pada sehat? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita ke pembelajaran ya, silakan berdoa
siapa yang tidak sekolah? Yang ditunjuk namanya silakan, yang disebut namanya silakan acungkan tangannya. Mia Maulidi Putri, Hadir. Ipa, Hadir. Ais Siti Sada, Hadir. Mutiara, Aditya, Hadir.
Yang tadi gagasan atau ide pokok, lalu ada tambahan informasi untuk suatu paragraf. Itu yang disebut gagasan pendukung. Oke, bagus ya, mengerti ya? Ngerti tidak? Ngerti. Bagus. Lalu dia masih bila ya. Nah, tadi kan ibu udah bilang akan menyajikan sebuah video. Nanti ibu akan tayangkan videonya. Sudah menayangkan video, nanti ibu akan membahas sedikit-sedikit. Lalu kita akan dibagi kelompok. Karena hari ini kita akan belajar ke kelompok. Oke, dilihat ya. Ini dulu simak dulu videonya. Ini untuk videonya ya. Kita akan belajar tentang pokok dan pendukung. Bagi yang menentukan tentang pokok dan pendukung, kalian perlu mencari kalimat yang baca. Apakah kalimat itu? Kalimat pertama adalah suatu kalimat yang menjadi Tradisional yakni angklung. Jadi Indonesia memiliki
Gina mau coba lagi? Nah, tahu nggak? Enggak. Nia, coba. Enggak, kenapa? Malu. Oke, baca lagi satu kali lagi ya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia
wilayah nih. Ini nah seperti tadi kelompoknya ditulis ya. Kelompok kupu-kupu misalkan. Kelas berapa ini? 4. Anggota kelompoknya misalkan Udin, Neni, Oda, Edo, siapa ya? Dari 1 sampai dengan berapa orang, sesuaikan dengan kelompok kalian. Oke? Lalu dilihat dibaca ini tentang pawai budayanya dibaca. Di LKPD juga sudah disediakan bacaannya. Kalau tidak di LKPD juga ada di buku tema. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Tinggal dilihat aja ya. Sudah dilihat, dicari oleh kalian mana gagasan pokoknya, mana gagasan pendukungnya. Ngerti? Bisa? Silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Yuk. Pakai buku ya. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa pakai. Coba diisi. Diisinya kalau di LKPD kurang kelihatan atau tidak jelas bisa dilihat di buku tema ya, karena buku tema itu sama penjelasannya ininya sama ya, sama dengan itu. Iya, iya. Menulisnya yang rapi ya, menulisnya yang rapi supaya bisa ini bagus. Oke, Ibu kasih waktu berapa menit ya? 20 menitan cukup? Cukup ya. Soalnya itu 5 paragraf lumayan agak panjang-panjang. Kalian dibaca aja dengan seksama ya. Dibaca dulu, lalu dibedakan mana gagasan pokoknya, mana gagasan pendukungnya. Oke? Kalau ada yang tidak mengerti bisa bertanya ya. Bu, saya tidak mengerti nih di bagian ini, bagian itu. Adit, duduk Adit. Kalau mengerjakan itu sambil duduk ya. Ini sambil duduk Pak Is. Kalau mengerjakan itu sambil duduk, dikomunikasikan saja. Oh ini seperti ini harusnya seperti ini. Diceritakan saja, diomongkan saja dengan terlalu ini.
Ya, nanti kalau semuanya sudah dikerjakan, nanti dibaca di depan ya. Stop dulu. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan bagian penting dalam sebuah paragraf. Mari saya stopin dulu aja. Paragraf pertamanya ini gagasan pokoknya di sini disimpannya di yang bulat-bulat. Kalau gagasan pendukung di sini. Terus ini tadi pertanyaannya apa? Iya kan itu yang bawah juga itu disebut gagasan pokok atau gagasan pendukung? Hah? Pokok berarti di sini disimpannya di yang bulat ini. Ya, ngerti? Ya, kalau mengerti dilanjutkan lagi. Jadi kalau gagasan pokok disimpannya itu di yang bulat. Yang bulat. Kalau gagasan pendukung itu ada yang kos bunga kan mekar itu. Kos bunga di pinggir-pinggirnya. Bisa semua, bisa ya. Jangan ini. Kelompok yang ini, ya belum. Ikut sarungnya. Masa yang ini aja? Pas. Sini. Di barisan pawai terdapat terlihat rombongan dari Maluku. Nah itu juga sama titik sampai dengan Babakan. Ini ada titik nggak?
rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kebersamaan. Rombongan perempuan mengenakan baju selek. Baju ini terdiri dari atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ya, terima kasih. Silakan tepuk tangan buat kelompok serigala. Ya, karena kelompok serigala sudah bagus ya, sudah hebat memberikan mengisi LKPD-nya. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Is. Gagasan pokoknya itu di paragraf 2 itu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Ya, itu betul ya. Itu sebagai gagasan pokok. Lalu gagasan pendukungnya ada di beberapa kalimat-kalimatnya ya. Udah bagus, bagus grup serigala, kelompok serigala. Sekarang ayo, ini belum. Paragraf 3 udah. Yuk, silakan paragraf 3. Kelompok kelinci yang imut, yang lucu, ayo. Tidak hanya imut ya, pintar-pintar juga pastinya. Silakan. Ya, untuk kelompok kelinci diwakili oleh Dila ya. Bacanya yang keras, yang lantang supaya teman kalian tahu, oke? Oke, silakan. Gagasan pokok. Budaya dari terkenal paragraf ini isinya yang berbeda. Rombongan pendukung. Rombongan dari kami mengerjakan kami Ya, tepuk tangan buat kita. Ya, buat kelompok kelinci juga udah bagus ya, udah bisa ternyata. Kebetulan kelompok 3 itu paragrafnya agak pendek ya. Jadi di sini juga hanya gagasan pendukungnya 3 kolom saja. Untuk gagasan pokoknya ini udah betul. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Lalu gagasan pendukungnya ini juga benar. Ini tambahan informasinya. Oke, terima kasih ya. Sekarang kelompok 4. Coba presentasikan LKPD-nya. Mau sama siapa? Sama Nabila si kecil mungil. Ayo. Suaranya yang lancar ya. Kecil tapi suaranya mantap. gagasan pokok. Rombongan dari Maluku. Memakai pakaian adat yang disebut baju kebako. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut kebako. Rombongan pelajar menggunakan alat musik
Ya, silakan untuk kelompok 5 menyajikan itunya ya. Tinggal bacakan aja. Yuk. Ya. Sok dibacakan. Ya, siap-siap kelompok 5 yang lain dengarkan ya. Ini dari kelompok 5, presentasi dari kelompok 5 untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silakan. Oke. Ya, bagus ya. Tepuk tangan buat kelompok 5. Bacanya ya kurang matang ya, tapi nggak apa-apa. Untuk kelompok 5 gagasan pokoknya ini udah benar ya. Udin dan teman-teman sedang melihat pawai budaya. Untuk kelompok 5, kakinya di bawah bagas. Untuk kelompok 5, kan ini kalian berlima ya. Harusnya bekerja sama dengan baik. Jangan hanya mengandalkan satu orang, namanya juga kerja kelompok. Berarti ini tugas ke kelompok. Jangan hanya ada aja atau Siti aja yang mengerjakan. Ini namanya juga kerja kelompok. Berarti kalian harus benar-benar itunya ya. Nah, ini untuk gagasan pendukungnya ini masih ada yang kurang-kurang ya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki lebih baik lagi ya, nggak apa-apa. Terima kasih untuk semuanya karena kalian sudah mempresentasikan. Mau kemana? Jangan dulu ditutup bukunya bentar ya. Mau kemana tenang? Silakan dikumpulkan saja LKPD-nya oleh ketua kelompok. Ayo nomor 1. Nih, kelompok 2. Ya. Bapak yuk. Ya. Ini kelompok kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 5 tadi sudah ya. Ya, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan LKPD. Masih dilihat ke layar. Terima kasih. Mau kemana? Dulu saya jangan dulu mau kemana-mana. Ini kan baru mengerjakan LKPD, tenang. Mau kemana? Dilihat lagi ke layar. Dilihat lagi ke layar. Nah, sesudah kalian mengerjakan LKPD, silakan untuk perwakilan anggota sudah ya. Perwakilannya sudah tadi. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian soal evaluasi. Nah, masih soal lagi nih. Tapi nggak apa-apa, soal evaluasi itu hanya sebagai ukuran apakah kalian sudah mampu atau belum dengan materi yang Ibu ajarkan. Ibu akan kasih satu lembar untuk soal evaluasi. Dinamai di atasnya contoh nama Nike misalkan. Lina kelas 4 di atasnya. Lalu ini diisi ABCD-nya. Diisinya dengan cara bagaimana? Dicakra, bukan dicekrak, dicakra ya. Satu orang satu lembar, berarti ini 4. Kelompok ini 4. Ini berapa orang? 4, 5. Diisi ya. Soal evaluasinya nggak banyak kok. Cuma 5 soal saja. Diisinya dengan cara dicakra. Ya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh bertanya. Ya. Oke. Silakan mengisi soal evaluasi 3-5 menit juga cukup. Kasih nama dulu ya. Namanya nama yang beneran, maksudnya jangan nama panggilan, tapi nama asli ya. Nama asli kalian ditulis karena soalnya masih banyak nih di kelas 4 sekarang yang menulis nama itu nama panggilan, nama asli ya.
nanti untuk remedial dan pengayaan itu ini akan itu dulu tadi kan ada soal pertama proses tentang apa itu budaya ya yang tadi ya. Sekarang ini soal evaluasi itu akan kasih dulu nilai. Nanti kalau mungkin ada remedial nanti akan dilaksanakan sesudah ada nilai ini ya, akan ada remedial. Siapa aja remedial itu berarti nilai kalian yang kurang ya, yang kurang dari KKN. Misalkan sekarang kan KKN untuk bahasa Indonesia 70. Kalau nilai kalian kurang dari 70 itu kalian melaksanakan remedial atau pelajarannya diulang atau mengisi soalnya diulang. Terus untuk pengayaan, kalau misalkan udah tuntas, udah nilainya bagus, nanti diberi pengayaan, akan diberi pelajaran tambahan sesudah gagasan pokok itu, sesudah gagasan pendukung itu ke materi selanjutnya gitu ya. Nanti ya kalau mungkin ya cukup untuk pembelajaran ini cukup sudah sampai sini. Nah, kemana? Ya, untuk besok ya dipersiapkan lagi, kita masih akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Di tema ini masih belajar itu, tapi dengan paragraf-paragraf yang berbeda atau paragraf-paragrafnya yang lebih panjang atau dengan contoh paragraf deskripsi dan paragraf campuran. Oke, silakan alat tulis